Partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman atau Alternative for Deutschland atau AfD menyampaikan gagasan referendum mengenai keluarnya negara itu dari Uni Eropa, seperti yang dilakukan Inggris menjelang pemilu penting pada Juni mendatang. Wakil pemimpin AfD, Alice Weidel, mengatakan begitu mereka berkuasa di Jerman, mereka akan melakukan upaya untuk mengekang kekuasaan lembaga-lembaga Uni Eropa yang tidak melalui proses pemilihan, termasuk Komisi Eropa. Di jantung Eropa, terdapat sebuah negara yang selama beberapa dekade menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi dan politik benua, yaitu Jerman. Namun, sesuatu telah berubah. Pergeseran yang sebelumnya diabaikan kini tidak dapat disangkal lagi. Jerman, sebagai raksasa ekonomi, sedang mengalami penurunan, bukan hanya dalam hal kekuatan ekonominya, tetapi juga dalam kemampuannya untuk mempertahankan struktur yang menyatukan Eropa. Ini bukan lagi hanya tentang Jerman, ini adalah tentang masa depan Eropa dan konsekuensi dari runtuhnya kekuatan ekonomi terbesarnya. Penyebabnya beragam, mulai dari kegagalan industri hingga keruntuhan kemitraan energi. Perjuangan Jerman kini menjadi peringatan waktu yang terus berdetak bagi Eropa. Sektor manufaktur Jerman mengakhiri tahun ini dengan penurunan dramatis. Aktivitas pabrik menurun dengan kecepatan yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun, sementara pesanan baru hampir lenyap. Ini bukan kemunduran sementara, melainkan tanda adanya masalah mendalam. Sektor industri Jerman yang pernah berjaya kini dilanda penurunan cepat. Jantung ekonominya, sektor manufaktur, perlahan terkuras habis. Tidak ada pesanan baru, tidak ada pemulihan yang terlihat, dan dampaknya kini menyebar ke seluruh Eropa. Dalam sektor energi, keadaan semakin memburuk. Sektor tenaga surya Jerman, yang pernah menjanjikan, kini menghadapi krisis eksistensialnya sendiri. Ketika dunia memandang Jerman sebagai pemimpin energi bersih, penurunan tajam permintaan justru membuat produsen tenaga surya berjuang untuk bertahan. Transisi hijau Jerman, yang dulu dipuji sebagai simbol kemajuan, kini berisiko runtuh oleh beban yang tak terduga. Belum cukup sampai di situ, krisis energi di Eropa memperburuk keadaan. Pada 1 Januari 2025, aliran gas terakhir dari Rusia ke Eropa melalui Ukraina terhenti. Jerman, yang sangat bergantung pada gas Rusia untuk bahan bakar industri, listrik rumah tangga, dan stabilitas ekonomi, kini menghadapi kekosongan energi. Dengan harga energi yang melonjak, masa depan Eropa menjadi tidak menentu. Jerman harus berjuang sendiri, dengan risiko menyeret seluruh Eropa bersamanya. Tanpa energi, tanpa industri, dan dengan pemerintahan yang kesulitan menjaga stabilitas, kemunduran Jerman dapat memicu keruntuhan ekonomi Eropa. Masalah energi ini tidak hanya memengaruhi Jerman, tetapi juga Eropa secara keseluruhan. Ketika industri Jerman lumpuh karena kekurangan energi, efek domino menyebar ke negara-negara tetangganya yang bergantung pada teknologi dan ekspor Jerman. Bukan hanya ekonomi yang terancam, ketidakstabilan politik mulai muncul ketika industri gagal, lapangan pekerjaan hilang, dan energi menjadi langka. Kesabaran masyarakat pun semakin menipis. Revolusi energi terbarukan Jerman, yang pernah membawa harapan besar, kini menghadapi kehancurannya sendiri. Permintaan panel surya menurun, dan industri ini menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Harapan Eropa untuk menjadi adikuasa energi bersih pun sirna. Jika Jerman tidak dapat memimpin, siapa lagi yang bisa? Krisis energi ini bukan hanya masalah Jerman, melainkan masalah seluruh Eropa. Tanpa solusi segera, Eropa menghadapi ancaman keruntuhan ekonomi dan politik yang besar. Protes mulai meletus di jalan-jalan, dan pemerintah berusaha keras untuk menemukan solusi. Namun, masalah yang dihadapi Jerman lebih dalam dari sekadar beberapa tahun yang buruk. Masa depan Jerman kini bergantung pada tindakan drastis. Beberapa ahli telah menyarankan bahwa negara ini harus meniru reformasi ekonomi pasca Brexit yang dilakukan Inggris untuk bertahan hidup. Tetapi,
Dapatkah Jerman yang kini dihantam oleh industri yang menua dan kebijakan yang gagal, membalikkan keadaan, atau apakah sudah terlambat? Kemunduran Jerman bukan hanya sebuah insiden terisolasi. Ini adalah runtuhnya mesin yang telah menggerakkan Uni Eropa selama beberapa dekade. Kepemimpinan Jerman selama ini menjaga Eropa tetap pada jalurnya, tetapi sekarang dengan industrinya yang goyah, jaringan energinya yang runtuh, dan ekonominya yang menyusut, fondasi Uni Eropa mulai retak. Ketika Jerman tersandung, Eropa juga ikut tersandung. Prancis, yang dulunya menjadi mitra kekuasaan Jerman, kini tengah berjuang dengan kesulitan ekonominya sendiri. Pilar kembar Uni Eropa, Jerman dan Prancis, tidak lagi kuat. Bahkan keduanya kini berisiko menjadi beban. Jika Jerman, sebagai jantung Eropa, runtuh, apa yang akan terjadi pada benua lainnya? Bisakah Eropa bertahan hidup tanpa kekuatan ekonominya? Dan apa yang akan terjadi jika Jerman, sebagai mesin penggerak Uni Eropa, tidak dapat lagi menggerakkan benua ini maju ke depan? Untuk memahami kedalaman krisis yang dihadapi Jerman, kita perlu melihat lebih dekat dinamika kekuatan global yang sedang terjadi. Ekonomi global sedang mengalami pergeseran besar, dengan negara-negara ekonomi berkembang bangkit dan menantang kekuatan-kekuatan tradisional di Barat. Cina, India, dan negara-negara Asia lainnya sedang maju dengan pesat, sementara raksasa-raksasa lama Eropa, seperti Jerman, mulai runtuh di bawah beban mereka sendiri. Perjuangan Jerman untuk tetap bertahan menandakan pergeseran yang lebih luas dalam pengaruh global, dan disinilah Eropa menghadapi tantangan terberatnya dalam beberapa dekade terakhir. Jerman telah lama menjadi pusat kekuatan ekonomi Eropa, menggerakkan mesin ekonomi Uni Eropa dan mendorong kebijakan yang membentuk benua tersebut. Namun, apa yang terjadi ketika mesin itu mulai tersendat? Jawabannya sederhana, masa depan Eropa menjadi tidak pasti. Keterhubungan ekonomi yang telah mendefinisikan Uni Eropa kini mulai terpecah, benang demi benang. Jika Jerman goyah, maka Prancis, Italia, Spanyol, dan negara-negara lainnya akan ikut terperosok ke dalam kekosongan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Ambil contoh Prancis, yang kini mengalami dampak langsung dari kemunduran Jerman. Sebagai sekutu politik dan ekonomi Jerman, Prancis kini terjebak antara perjuangan domestiknya sendiri dan dampak berjenjang dari keruntuhan ekonomi Jerman. Sektor manufaktur Prancis juga sedang berjuang, meskipun ada upaya untuk memposisikan diri sebagai pemimpin dalam teknologi dan inovasi. Kerusakan ekonomi akibat industri Jerman yang terpuruk ini mencapai pesisir Prancis. Sementara itu, Spanyol menghadapi tekanan yang berbeda. Negara ini sangat bergantung pada Jerman untuk perdagangan, dan kini mereka menghadapi risiko menyusutnya pasar. Karena ekonomi Jerman melemah, permintaan akan produk Spanyol juga ikut menurun. Pengangguran yang sudah menjadi masalah signifikan di Spanyol berpotensi meningkat lebih jauh, mengganggu stabilitas ekonomi yang sudah rapuh. Akibatnya, seluruh semenanjung berisiko jatuh ke dalam spiral kemerosotan yang dimulai di Jerman dan akan memengaruhi seluruh Eropa. Dampak Jerman terhadap Uni Eropa juga sangat politis. Jerman telah lama menjadi jangkar diplomatik Uni Eropa, mengarahkannya melalui krisis global dan perselisihan internal. Jika Jerman tidak mampu kembali ke jalur, bukan hanya ekonomi Eropa yang akan terancam, tetapi juga stabilitas politik Uni Eropa itu sendiri. Jerman telah lama memainkan peran penting dalam menavigasi berbagai tantangan yang dihadapi Uni Eropa. Kepemimpinannya dalam menangani krisis utang zona euro, mengelola ekspansi Uni Eropa, dan membentuk perjanjian perdagangan telah menjadi fondasi stabilitas benua. Namun, dengan Jerman kini tidak lagi mampu menjalankan peran kepemimpinannya, Uni Eropa berada dalam situasi yang genting. Kekosongan kepemimpinan di Brussels dapat membuka pintu bagi kekacauan politik, atau lebih buruk lagi, memicu disintegrasi Uni Eropa itu sendiri. Tanpa Jerman, Eropa kehilangan pilar utamanya. Struktur politik yang selama ini mendukung persatuan benua mulai melemah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Jerman mampu pulih? Atau apakah Uni Eropa harus beradaptasi dengan realitas baru? Bisakah Prancis atau negara-negara lain maju untuk mengisi kekosongan kepemimpinan? Atau akankah perpecahan internal menandai akhir dari Uni Eropa seperti yang kita kenal? Keruntuhan peran global Jerman membawa dampak yang melampaui batas negaranya. Kita mungkin berada di ambang pergeseran tatanan geopolitik.
Dengan Jerman menghadapi kekacauan ekonomi, dominasi Eropa dalam politik dan ekonomi global kini dipertanyakan. Dunia sedang mengamati, dan apa yang terjadi selanjutnya dapat mengubah segalanya. Mampukah Eropa bersatu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Jerman, atau akankah benua ini pecah karena beban perpecahannya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini sulit dijawab, tetapi satu hal yang pasti, Eropa berada di persimpangan jalan. Kemunduran Jerman berlangsung semakin cepat, dan konsekuensinya akan dirasakan jauh melampaui batas nasionalnya dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Uni Eropa harus segera menemukan cara baru untuk maju, baik itu dengan membentuk aliansi baru, beradaptasi dengan lanskap ekonomi baru, atau bahkan memikirkan ulang seluruh strukturnya. Tindakan harus diambil sekarang, atau Eropa berisiko kehilangan posisinya dalam tatanan global. Masa depan Uni Eropa, seperti juga masa depan Jerman, bergantung pada keputusan yang dibuat dalam waktu dekat. Apakah Jerman akan pulih? Apakah Eropa akan runtuh karena bebannya? Ini adalah akhir dari sebuah era, tetapi mungkin juga awal dari era baru yang menantang. Untuk masa depan, Eropa harus bersiap untuk bertindak tegas dalam menghadapi krisis ini, baik melalui reformasi ekonomi, diplomasi global, maupun solidaritas internal. Kita hanya bisa menunggu dan mengamati bagaimana peristiwa ini akan membentuk wajah benua di masa mendatang. Weidel mengatakan jika kondisinya mencapai titik tersebut, Jerman dapat mengadakan referendum Brexit untuk meninggalkan Uni Eropa seperti yang dilakukan Inggris pada 2016. Menjelang pemilihan Parlemen Eropa pada Juni, dukungan terhadap AfD meningkat di Jerman karena banyak pemilih yang menyatakan frustasi terhadap koalisi berkuasa, Partai Sosial Demokrat atau SPD, Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas atau FDP. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan YouGov pekan lalu menunjukkan bahwa dukungan untuk AfD mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar 24%, sekitar 9 persentase poin lebih tinggi dari Partai Sosial Demokrat atau SPD yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz. Jajak pendapat YouGov menemukan bahwa 12% warga Jerman akan memilih Partai Hijau, sementara hanya 6% yang akan mendukung Partai Demokrat Bebas atau FDP yang liberal.